Kata Imam Ghazali, ning jero menungso niku ana malaikate, ana kewane, kewan ya ana sing kewan raja kaya, kewan binatang ternak, ana kewan buas, ya ana setane. Mula nek ana wong misuh-misuh niku ya ora salah. Ana wong kok ndablek isine mangan terus kan biasane dilokke wedhus ya, wedhus. Wong dilokke wedhus niku ya pantes. Nggih ta Pak nate mireng. Ana wong dilokke asu kowe ya. Pernah denger ndak wong dipisui muni asu? Ya memang dalam diri manusia itu ana asune. Ana asune. Apa meneh ana meneh setan kowe ya. Ana ta pernah ta niku? Oh setan kowe. Ya bener karena dalam diri manusiawi ya ana setane. Ngono ana wong apik tenan. Kau bukan manusia, kau adalah malaikat. Ya yang bener karena dalam diri manusia itu juga ada malaikatnya. Ngoten lho. Arti manusia itu makhluk yang komplit, makhluk yang sempurna itu di situ. Lah disitulah kita dianjurkan untuk mengenal diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi fir wa akrimna binaili matalibim minna wa daf'i masaatin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin wa salli ala nabil barri bila ati wala hasyrin wa ali sadatin hurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Amma ba'du. Dengersanipun para alim, para ulama, para sesepuh, Bapak Ibu, santri-santri jamaah Masjid Al-A'la yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beri hadiah Fatihah satu kali untuk Al-Imamul Ghazali, pengarang kitab yang kita kaji ini. Mudah-mudahan ilmu beliau berkah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun
fi ma'rifatin nafsi. Pagi ini kita diajak untuk mengenal diri sendiri, mengenali diri sendiri, ma'rifatin nafsi. I'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Ketahuilah bahwa kunci ma'rifatullah itu mengenal Allah, yaitu dengan ma'rifatun nafsi, dengan mengenal diri sendiri. Jadi kalau kepingin mengenal Allah, kenalilah dirimu sendiri. Begitu kesimpulan Imam Ghazali. Kalau kepingin kenal Allah, kenallah dengan dirimu sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kata Allah, firman Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak. Jadi Allah sudah menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya kepada ciptaannya. Alam semesta ini adalah bukti keberadaan Allah, bukti kekuasaan Allah. Gunung-gunung, lautan, planet-planet, bintang-bintang, tata surya, semuanya kalau diperhatikan, direnungkan dengan jelas, dengan mendalam, kita akan tahu kekuasaan Allah. Kalau semesta terlalu luas, wa fi anfusihim, lihatlah diri kita sendiri. Di dalam penciptaan manusia juga terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi didesain oleh Allah sedemikian sempurna. Mata desainnya luar biasa. Mata itu melihat sesuatu, kalau mata normal langsung fokus. Kamera-kamera mahal itu harus muter-muter, autofokus itu harus dimainkan dulu untuk supaya gambar tajam, terus tepat sasaran, itu harus butuh autofokus namanya. Tapi Allah menciptakan mata tidak perlu seperti itu. Begitu melihat ya langsung cetok, begitu melihat langsung jelas. Wa fi anfusihim. Kemudian telinga, betapa ajaibnya telinga, betapa ajaibnya lidah kita. Logikanya sesuatu kalau dikum niku ngertos, dibasahi terus. Barang itu kalau dibasahi terus tiap hari, lama-lama akan menjadi rapuh, medok. Nah, cara Jawa niku ngarani medok. Tapi bagi Allah tidak. Lidah kita itu tidak pernah kering, basah terus setiap hari. Bahkan tidak setiap hari, setiap saat lidah kita itu
basah terus, tapi nyatanya lidah juga tidak semakin membesar, mboten medhok, mboten maksudnya ngono. Dan seluruh ciptaan Allah dalam diri manusia itu ada keajaiban-keajaiban. Belum lagi kalau berbicara tentang sidik jari, ya. Kemarin Pak Sam pernah cerita tentang sidik jari manusia itu betapa ajaibnya sidik jari. Sidik jari itu seluruh dunia tidak ada yang sama, sehingga kejahatan-kejahatan banyak terungkap oleh sidik jari manusia. Itu kalau tidak didesain dengan sengaja tidak mungkin terjadi secara kebetulan, pasti ada yang mendesain. Siapa yang mendesain? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu sebaik-baik pencipta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Lanjut, walaisa syai'un aqrabu ilaika min nafsik fa idza lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rifu rabbaka. Tidak ada sesuatu yang paling dekat denganmu selain dirimu sendiri. Maka fa idza lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rifu rabbaka. Maka bila kau tidak mengenal dirimu, bagaimana mungkin kau akan mengenal Tuhanmu? Intinya kenalilah dirimu sendiri. Terus Imam Ghazali itu mengatakan begini, fa in kulta inni a'rifu nafsi. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh saya sudah mengenal diriku. Kadang juga ada orang mengatakan, saya kenal betul dia, saya kenal betul dia, saya yang paling tahu diriku sendiri. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan gitu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Apa jawaban Imam Ghazali kalau ada perkataan begitu? Fa innama ta'riful jismadz-dzahir. Sesungguhnya dia hanya mengenal secara zahir. Apa itu zahir? Alladzi huwal alladzi huwal yadu war rijlu war ra'su wal juthatu. Dia hanya mengenal tangannya, kakinya, kepalanya, dan jasmani yang luar. Wala ta'rifu ma fi batinika. Dia tidak bisa menembus, pengenalannya itu tidak bisa menembus sampai di dalam lubuk hatinya. Keterangan ngeten iki saged difahami mboten? Nah ana wong matur, aku kenal DE yo. Kenal DE niku yo paling sing dikenal fisiknya atau perilakunya. Nih, wa idza ishtahaita talabtan nikah wa idza ju'ta talabtal aqla wa idza atista talabtar surba. Manusia itu anggar dia lapar, dahaga, kepingin minum, dia syahwatnya muncul, kepingin nikah dan lain sebagainya. Itu adalah pengenalan kita terhadap diri. Nah, kalau seperti itu, kata Imam Ghazali, wadawabu tusyarikuka fi hadhil umur. Hewan pun seperti itu. Hewan juga sama. Hewan kalau lapar itu ya kepingin makan, kalau haus kepingin minum, kalau birahi kepingin kawin. Itu
hewan. Berarti kalau kita mengenal diri itu hanya sebatas itu, berarti sama dengan hewan. Kemudian yang dimaksud Imam Ghazali dengan pengenalan diri adalah ayyu syai'in anta wa min aina cita ila hadzal makan wa li ayyi syai'in khuliqat wa bi ayyi syai'in sa'adatak wa bi ayyi syai'in syaqauka. Kalau kepingin mengenal diri, bertanyalah kepada diri sendiri, kau itu siapa? Kita itu datang dari mana? Kita itu sekarang di mana? Dan kita itu akan kemana? Apa yang menyebabkan kita bahagia? Dan apa yang menyebabkan kita sengsara? Ini poin-poin yang oleh Imam Ghazali dinyatakan kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti kita sudah mengenal diri kita sendiri. Saya itu diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Terus saat ini itu perjalanan sampai di mana? Terus nanti saya itu akan kemana? Terus apa yang membuat saya ini bahagia? Dan apa yang membuat saya menjadi sengsara, menjadi celaka? Wa qad jumi'at fi batinika sifatun minha sifatul bahaim wa minha sifatus sibai wa minha sifatus syayatin wa minha sifatul malaikah. Dimirengke. Kata Imam Ghazali, manusia itu makhluk kombinasi. Allah itu punya makhluk namanya malaikat. Malaikat itu manut terus. Malaikat itu taat terus, ora tahu maksiat. Niku malaikat. Allah nggawe makhluk jenenge setan. Setan kuwi salah terus, ora tahu bener setan. Salah terus, maksiat terus. Ndak pernah benar. Terus Allah juga menciptakan makhluk hewan. Hewan itu juga dibagi dua. Ada binatang-binatang ternak. Binatang ternak niku nek wong Jawa ngarani raja kaya. Binatang ternak. Binatang ternak niku napa? Wedhus, sapi, kebo. Niku binatang-binatang ternak. Allah juga selain binatang ternak, Allah menciptakan binatang-binatang buas. Binatang buas itu karnivora, cara ilmu alam nika diarani karnivora. Dia pemakan daging. Harimau, macan, singo niku binatang buas. Nah, manusia adalah kombinasi. Di dalam diri manusia ono malaikate, ono setane, ono kewane. Niku yang dimaksud dengan manusia itu makhluk yang gabungan antara ciptaan Gusti Allah kabeh niku wau digabung jadikan satu, disebut manusia. Malaikat, kepuasan malaikat adalah ketika dia bisa beribadah kepada Allah. Itu malaikat puas, malaikat bahagia. Mila
ana malaikat sing ditugaske karo Gusti Allah kuwi kon zikir terus. Ya setiap hari zikir terus ora tahu leren-leren. Mergo kepuasan malaikat niku ketika melaksanakan perintah Allah. Kamu malaikat tugasnya zikir, ya zikir terus setiap hari. Ana malaikat sing ditugaske kon jabut nyawa nggih, kepuasan malaikat itu ketika dia melaksanakan tugas Allah, menjabut nyawa. Itu kepuasan malaikat. Kepuasan setan, kebahagiaan setan ketika dia bisa menggoda manusia, bingungke wong. Angger wong-wong iso bingung, setan seneng, setan puas, setan bahagia. Angger wong akeh sing do maksiat, setan seneng karena kebahagiaan setan berada di situ. Kebahagiaan hewan, binatang ternak itu bahagianya ketika dia mendapatkan makanan. Iso makan, itu binatang ternak wis seneng. Ngiu kambing, kambing itu bahagia nek diparingi makanan. Ngiu binatang-binatang itu kebahagiaan mereka adalah ketika mendapatkan makanan. Kebahagiaan binatang buas ketika dia bisa memangsa yang lain. Itu binatang buas itu dia bahagia. Dan harus ngerti ngeten iki, kita sudah mulai bisa mengenali diri kita. Aku ki sapa? Misalnya ana cah, misalnya ana wong, angger iso bingungke wong, angger iso nyalai wong, atine puas. Oh berarti iki sifatnya setan. Berarti setan yang dominan dalam dirinya. Angger kepuasan kita karena kita bisa mendapatkan makanan atau harta yang berlimpah, kita puas, kita merasa bahagia. Jangan-jangan ini adalah sifat hewan kita yang dominan. Kalau kebahagiaan kita ketika kita bisa mencelakakan orang, bisa membuat orang menderita, berarti kita pun yang dominan dalam diri kita itu adalah sifat hewan binatang buas. Nah, Gusti Allah kepingine kita itu bersifat seperti malaikat. Malaikat itu kepuasannya adalah ketika bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak ada peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged ditampa mboten ngaten iki? Iki meneng paham apa ngantuk nih? Kuwatir meneng kabeh do wanteng jebul ora paham. Nggih, sedikit difahami lah, yo kangelan rada memahami tapi diusahakan difahami. Nah, jadi begitulah cara kita mengenal diri kita sendiri. Kita kenali diri kita sendiri. Kita disuruh untuk memunculkan sifat malaikat dan menghilangkan sifat-sifat yang lain. Sekali lagi kata Imam Ghazali, ning jero menungso niku ana malaikate, ana kewane, kewan ya ana sing kewan raja kaya, kewan binatang ternak, ana kewan buas, ya ana setane. Mula nek ana wong misuh-misuh niku ya ora salah. Ana wong kok ndablek isine ming mangan terus kan biasane dilokke wedhus ya, wedhus. Wong dilokke wedhus niku ya pantes. Nggih ta Pak nate mireng. Ana wong dilokke asu kok ya. Pernah denger ndak wong dipisui muni asu? Ya memang dalam diri manusia itu ana asune. Ana asune.
Apa meneh ana meneh setan kowe ya. Ana ta pernah ta niku? Oh setan kowe. Ya bener karena dalam diri manusiawi ya ana setane. Ngono ana wong apik tenan. Kau bukan manusia, kau adalah malaikat. Ya yang bener karena dalam diri manusia itu juga ada malaikatnya. Ngoten lho. Arti manusia itu makhluk yang komplit, makhluk yang sempurna itu di situ. Lah disitulah kita dianjurkan untuk mengenal diri sendiri. Bapak Ibu jamaah, kemudian puasa niku, puasa Ramadan niku salah satunya adalah kita itu dimodel kalau Gusti Allah koyok malaikat, latihan dadi malaikat, latihan dadi malaikat. Malaikat niku ora mangan, ora ngombe. Wong poso ya ora mangan, ora ngombe. Dadi awake dhewe niku kon latihan dadi malaikat. Malaikat niku ora tahu maksiat. Wong poso nggih dilarang maksiat. Mripat kon delok sing apik-apik. Kaki disuruh melangkah ke tempat yang baik, tangan disuruh bekerja yang baik. Bahkan hati juga ditata supaya terus baik. Jadi selama 1 bulan kita disuruh latihan jadi malaikat yang ngempet menahan segala nafsu-nafsu kita itu. Itu yang keterangan yang 13 niku wau. Fa inna sa'adatil bahaim fil akli wasyurbi. Hewan-hewan itu puasnya adalah dengan makan dan minum, wan naumi dan tidur, wan nikahi dan kawin. Itu hewan, binatang. Binatang itu kebahagiaannya ketika bisa makan, minum, tidur, kawin. Itu hewan. Kemudian wa sa'adatus sibai fi dzurbi wal fatki. Binatang buas kebahagiaannya adalah ketika bisa menyakiti dan memangsa. Wa sa'adatus syayatini fil makri wasyarri wal hiyali. Kemudian setan-setan itu kebahagiaan mereka adalah ketika dia bisa membuat tipu daya, berbuat buruk dan muslihat. Nah, ini sudah kita terangkan semuanya tadi. Wa sa'adatul malaikah fi musyahadatil jamali hadratir rububiyah wa laisa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun. Dan kebahagiaan malaikat adalah ketika dia bisa menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Amarah dan nafsu tidak punya kepentingan apa-apa. Itulah malaikat. Sekali lagi kita didesain oleh Allah untuk jadilah orang-orang yang berbahagia. Bahagia kita ukurannya jangan sampai ukuran kebahagiaan itu sama seperti ukuran kebahagiaan binatang-binatang, sama seperti ukuran kebahagiaan setan, sama seperti ukuran kebahagiaan hewan-hewan binatang buas. Tetapi jadilah kebahagiaan kita itu ukurannya adalah seperti kebahagiaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini inti poin dari bab yang 2 ini, yaitu mengenal diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.